Jelas ya suaranya ya? Jadi lep-lepan terus. Jelas deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Dalam kesempatan subuh ini kita berkumpul kembali. Sekarang yang hadir berapa orang? 3 ya, ya Allah. Semoga istiqomah ya. Yang lainnya juga semoga Allah permudah untuk bersilaturahmi dan menuntut ilmu. Penjelasan kali ini tentang salah satu sahabiah wanita yang mulia, yaitu Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini ada yang tahu nggak sebelumnya siapa Ummu Aiman? Belum tahu ya. Jadi Ummu Aiman ini adalah pengasuh Rasulullah. Nama aslinya adalah Barokah binti Sya'labah. Nah, gitu ya. Nah, jadi kan Rasulullah itu diasuh oleh 3 ibu gitu ya. Ada yang diasuh aja, ada yang sambil menyusui juga. Nah, yang pertama itu yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman itu ada gitu ya dari sebelum Rasulullah lahir gitu. Jadi ya, dari kandungan Ibunda Aminah, Ummu Aiman itu udah menemani Rasulullah. Yang kedua Swaibah. Nah, setelah itu setelah disusui oleh Bunda Aminah, kemudian Rasulullah disusui oleh Swaibah, yaitu bekas budak Abu Lahab selama beberapa hari. Nah, setelah Swaibah oleh Halimah Asy'adiyah. Nah, Halimah ini menyusui Rasulullah sampai usia genap 2 tahun dan dilanjut request lagi ya ke Ibunda Aminah untuk mengasuhnya sampai besar gitu. Jadi dilanjutkan dengan pengasuhan di suatu desa di Arab gitu ya. Lanjut. Nah, yang akan kita bahas salah satunya adalah Ummu Aiman, salah satu pengasuh Rasulullah. Nama aslinya adalah Barokah binti Sa'labah bin Amr bin Hisan. Kunyahnya terambil dari nama anaknya itu Aiman, anaknya dari suami pertamanya yaitu Ubaid. Nah, putranya yang termasyhur dari seorang sahabat yang utama, nikah lagi yang kedua dengan Zaid bin Harisah, punya anak namanya Usamah bin Zaid. Nah, ini Ummu Aiman itu termasuk orang-orang atau wanita-wanita pertama yang memeluk Islam, karena kan udah ada di samping Rasulullah dari semenjak kandungan ya. Jadi dia juga berbaiat dan memeluk agama Islam. Nah, jadi awal mulanya itu Ummu Aiman ini adalah budak ayahnya Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Setelah ayahnya wafat, otomatis kan diwarisi oleh Rasulullah gitu ya, Ummu Aiman itu. Nah, tapi di bawah bimbingan kakeknya Abdul Muthalib. Nah, setelah ayahnya meninggal gitu ya, Ummu Aiman ini mendampingi dan menjaga Rasulullah gitu ya, di bawah pengasuhan Abdul Muthalib. Nah, setelah Abdul Muthalib wafat, di bawah pengasuhan pamannya Abu Thalib. Nah, Ummu Aiman ini merawat Rasulullah dari kandungan sampai diutus menjadi seorang nabi. Jadi awal mula itu kan Ibunda Rasulullah Aminah binti Wahab itu kan berangkat ke Madinah, karena kan keluarganya Bunda Aminah itu kebanyakan dari Bani Nazar gitu di Madinah. Jadi mereka hijrah, berkunjung ke Madinah ditemani Ummu Aiman. Kemudian di perjalanan pulang nih setelah selesai bersilaturahim, pulang lagi ke Mekah, tapi di perjalanan pulang itu Bunda Aminah itu sakit gitu sakit. Nah, karena menderita sakit di perjalanan itu, kemudian Ummu Aiman merawat Ibunda Aminah gitu, Ibunda Aminah merawat. Tapi tutup usia di Abwa, itu di tempat antara Makkah dan Madinah. Nah, itu kisah mengharukannya itu Ummu Aiman itu menyaksikan sendiri saat-saat kematian Ibunda
Aminah gitu ya. Gimana saat Ibunda Aminah tuh pas mau wafat tuh mau berusaha ngangkat Rasulullah gitu ya ke pangkuannya, ngedekapnya gitu, tapi nggak kuat tangannya karena kan udah sakaratul maut. Ummu Aiman tuh menyaksikan banget gitu ya perihnya gitu ya saat-saat terakhir Ibunda Aminah dengan Rasulullah gitu. Mau diangkat tuh udah lemes gitu ya dengan ngedekap gitu. Sampai nangis gitu ya, ya Allah ini ibundanya aja mau nggak mau gitu ya belum siap gitu melepas anaknya ini gitu ya. Kemudian setelah Ibunda Aminah wafat gitu ya, setelah wafat Abdul Muthalib menjadi pengasuh Nabi dan Ummu Aiman tetap berada di sisi Rasulullah mengurus dan menjaga. Kemudian disusui oleh Suhaibah. Nah, Abdul Muthalib ini berwasiat kepada Ummu Aiman. Di salah satu wasiatnya ia berkata, "Wahai Barokah, janganlah engkau melalaikan anakku. Aku mendapatkannya bersama anak-anak kecil dengan pohon di dekat pohon bidara. Ketahuilah bahwa orang-orang ini adalah dari ahlul kitab, menyangka bahwa anak ini akan menjadi nabi." Jadi saking dijaganya gitu ya Nabi Muhammad oleh kakeknya gitu ya. Saking lihat Nabi mau bermain sembarangan tuh langsung dipetuahin gitu Muaimannya. Dijagalah anak ini gitu. Bahkan saking istimewanya Rasulullah di mata Abdul Muthalib ya, di mata kakeknya pernah gitu ya. Ada satu singgasana tempat duduk gitu, tempat duduk yang hanya diduduki oleh kakeknya Abdul Muthalib. Bahkan anak-anak Abdul Muthalib pun ya, paman-pamannya Rasul nggak berani gitu ya duduk di singgasananya. Tapi kalau Rasulullah yang duduk gitu ya, kalau Nabi yang duduk di situ, boleh gitu ya sama Abdul Muthalib. Bahkan paman-pamannya mau melarang jangan itu khususon gitu ya untuk kakekmu, untuk Abdul Muthalib. Tapi Abdul Muthalib melarangnya, nggak apa-apa, biarkan saja gitu dia mau berlama-lama di sana juga. Saking istimewanya gitu ya Nabi Muhammad kecil saat itu. Terus setelah Abdul Muthalib wafat gitu ya, setelah Abdul Muthalib wafat kan Rasulullah diasuh oleh pamannya ya Abu Thalib. Nah, kenapa kok diasuh oleh Abu Thalib gitu ya? Padahal pada saat itu Abu Thalib itu adalah seorang paman gitu ya, paman Rasulullah yang sangat miskin. Bahkan saking miskinnya suka kelaparan gitu. Kenapa anak itu banyak gitu. Anaknya banyak, salah satunya Ali bin Abi Thalib, Ja'far gitu ya. Jadi sering kelaparan, sering kekurangan gitu ya. Nah, tapi Abdul Muthalib kakeknya itu menitipkan amanahi Rasulullah itu kepada Abu Thalib gitu ya. Karena kan akhlaknya Abu Thalib gitu ya. Nah, sebelumnya karena kondisinya sangat kelaparan, tapi setelah Rasulullah datang ke rumah Abu Thalib gitu ya, terberkahi gitu ya, Masya Allahnya terberkahi, jadi keluarganya tuh tidak kelaparan lagi gitu ya. Jadi sama kisahnya kayak Ibunda Halimah ya, yang kambingnya jadi banyak susunya gitu ya, jadi makanannya banyak gitu. Jadi terberkahi karena adanya Rasulullah di sana. Gitu. Ya. Lanjut. Nah, sekarang pernikahan Ummu Aiman. Nah, setelah Rasulullah menikah dengan Ibunda Khadijah, Sayyidah Khadijah, beliau memerdekakan Ummu Aiman dan menikahkannya dengan Ubaid bin Zaid al-Khazraji itu ya. Dari pernikahan tersebut lahirnya seorang putra bernama Ummu Aiman. Nah, jadi punyahnya itu Ummu Aiman gitu ya, sekarang termasyhurnya dipanggilnya. Kemudian anaknya itu Aiman itu seorang sahabat yang dicintai Rasulullah juga. Dia berhijrah dan berjihad serta wafat atau syahid di medan perang Hunain. Nah, setelah Khadijah Ummul Mukminin memiliki seorang budak bernama Zaiz bin Harisah. Nah, Zaid kan nanti dihadiahkan ke Rasulullah.
dimerdekakan juga. Nah, Zaid ini nanti dinikahkan dengan Ummu Aiman. Nah, karena setelah suaminya pertama meninggal dunia, tapi ada dua versi kisah. Ada yang bilang karena suami pertamanya Ubaid itu meninggal dunia. Yang kedua versi kisahnya karena suaminya itu bercerai dari suaminya karena tidak mau mengikuti atau memeluk agama Islam. Gitu. Walau alam yang benar, tapi dikisahkan seperti itu ya. Kemudian dari Zaid bin Harisah terlahirlah seorang putra gitu ya, namanya Usama ibni Zaid dengan kunyahnya Abu Usama. Nah, Rasulullah pernah berisyarat ya, siapa yang ingin menikah dengan perempuan ahli surga, maka menikahlah dengan wanita ini, yaitu Ummu Aiman. Kebayang nggak? Nah, saat itu Ummu Aiman tuh udah ada sebelum Rasulullah lahir ya, kandungan. Sedangkan Zaid bin Harisah adalah anak angkat gitu ya, pengasuh dengan anak angkat. Kebanyakan rentang bentang usianya ya, berapa tahun gitu ya bedanya. Tapi karena Rasulullah sudah berisyarat gitu ya, siapa yang ingin menikah dengan perempuan ahli surga, makanya pertama-tama sahabat yang ingin menikah itu, yaitu Zaid bin Harisah anak angkatnya gitu ya. Ini tuh pernikahan itu terjadi sebelum Zaid bin Harisah menikah dengan Zainab binti Jahash. Jadi sebelum menikah dengan Zainab binti Jahash, sebelumnya menikah dulu dengan Ummu Aiman gitu ya. Dan jadi karomahnya tuh kalau para sahabat tuh ya lihat perempuan ahli surga tuh langsung berlomba-lomba gitu ya mau menikahinya gitu ya. Setelah beres masa idah gitu ya, kalau meninggal itu mereka tuh berebut untuk melamarnya. Tapi karena Rasulullah sudah berisyarat dan sudah diperintahkan menikah dengan Zaid, maka Zaid yang maju untuk menikah dengan Ummu Aiman. Tapi jangan apa ya? Jangan ditafsirkan atau dibayangkan tentang usianya tuh meskipun jauh gitu ya, nggak kebayang kayak nenek sama cucu gitu ya. Tapi beda lah ya kondisi fisik orang wanita Arab zaman dahulu dan sekarang gitu ya. Nah, jadi salah satu pernikahannya dengan Zaid ini juga ada misi gitu. Jadi misi untuk mematahkan strata bahwa nasab yang baik gitu ya. Ummu Aiman kan nasabnya baik ya, meskipun budak dari Habasyah, tapi dia adalah seorang wanita yang bernasab baik gitu. Dinikahkan dengan Zaid bin Harisah, yaitu seorang budak yang tidak mempunyai nasab yang bagus. Jadi dipatahkan strata itu oleh Rasulullah dengan pernikahan ini. Contohkan gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang keistimewaan Ummu Aiman. Yang pertama, Ummu Aiman itu sering ikut berhijrah dalam peperangan. Jadi setiap ada perang apapun ikut andil gitu. Yang pertama itu pada perang Uhud gitu ya. Ummu Aiman berangkat bersama para wanita. Peran yang diutamakannya adalah mengobati orang-orang yang terluka dan memperhatikan mereka saat memberi minum mujahid. Pas perang Uhud itu kan yang ini ya, Bukit Pemanah itu gitu ya, yang tidak mengikuti instruksi Rasulullah gitu ya, disuruh berdiam diri di Bukit Pemanah gitu ya, tapi mereka malah turun ke bawah gitu. Nah, pada saat itu kan kocar-kacir ya para sahabat karena musuh datang dari belakang menyerang, tapi si pasukannya di atas tuh yang suruh standby itu malah pada turun gitu. Jadi kewalahan kocar-kacir para sahabat itu saat perang itu. Bahkan diisukan saat perang itu Rasulullah itu wafat. Nah, saat pendengar Rasulullah itu wafat ya, Ummu Aiman tuh terkocar-kacir ya ke sana kemari mencari Rasulullah gitu. Benar nggak ini Rasulullah wafat gitu, saking sayangnya sama Rasulullah gitu ya, saking cintanya sama Rasulullah, panik gitu ya. Langsung nyari mana Rasulullah gitu. Nah, terus setelah ketemu gitu ya, sebelum ketemu Rasulullah itu istrinya wafat gitu ya, syahid di medan perang. Ummu Aiman tuh lihat para sahabat tuh kocar-kacir gak karuan gitu, nggak tahu mau ngapain gitu, hilang komando. Nah, pada saat itu Ummu Aiman maju ke depan gitu. Maju kurang mah ini ya, ngomporin gitu. Kalian teh udah tadi tidak mentaati perintah Rasulullah, suruh diam di bukit pemanah, malah turun katanya. Kalau kalian mau mundur, saya aja yang maju, sambil melemparin batu ke para sahabat. Nah, kan ini ya, terkompori gitu ya para sahabat tuh, majulah mereka gitu ya, berperang kembali gitu ya. Terus turut lagi semangat ya saat dia mengetahui Rasulullah ternyata tidak wafat di perang gitu ya.
Dia sangat lega dan menangis dan kembali lagi ke posnya gitu ya, menjaga para sahabat yang terluka gitu. Kemudian pada perang Khaibar, Ummu Aiman bersama 20 orang wanita menuju medan perang bersama Rasulullah dan pasukan kaum muslimin. Terus pada perang Mut'ah, suaminya yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu wafat sebagai syuhada. Ummu Aiman ini menerima berita tersebut dengan sabar dan mengharap pahala Allah. Nah, pada saat suaminya Zaid itu wafat gitu ya, syahid, Ummu Aiman tuh gak nangis gitu. Tapi pada saat Rasulullah wafat, wah nangisnya agak karuan gitu. Ummu Aiman saking cintanya gitu terhadap Rasulullah ya dibanding suaminya gitu ya. Terlihat gitu ya dari pas suaminya wafat syahid. Kemudian pada perang Hunain, anaknya Aiman juga syahid gitu ya. Kemudian yang kedua itu dihormati oleh para sahabat. Nah, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar pernah berkata kepada umat, marilah kita pergi mengunjungi Ummu Aiman sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mengunjunginya. Nah, tatkala sampai Ummu Aiman nangis gitu ya. Terus ditanya, apa yang membuat Ummu Aiman nangis? Katanya tuh. Kemudian Ummu Aiman menjawab, aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit. Maka Ummu Aiman menggerakkan Abu Bakar dan Umar untuk menangis, sehingga keduanya menangis. Saking cintanya gitu ya. Terus yang ketiga, memiliki suami yang sangat dicintai Nabi dan sangat mencintai Nabi, yaitu Zaid bin Harithah, dan anaknya pun dijuluki sama gitu ya, Al-Hib ibni Al-Hib, si Usama bin Zaid ini. Orang yang dicintai Rasulullah dan sangat mencintai Rasulullah. Hibbu Rasulullah. Bahkan saking cintanya gitu ya Rasulullah sama suaminya Ummu Aiman Zaid bin Harithah. Bahkan setiap ada perang gitu, setiap ada perang Zaid ini selalu ditunjuk menjadi panglima perang. Bahkan kata Aisyah, kalau saja Zaid bin Harithah tidak wafat di perang Mut'ah, jadi pasti dia akan menjadi panglima perang selamanya, kata Aisyah begitu. Nah, tapi kan wafat di perang Mut'ah. Nah, setelah itu kan Usama bin Zaid itu usianya udah 17 tahun dan Rasulullah menunjuknya sebagai panglima perang juga. Nah, para sahabat kan bukan menolak ya, istilahnya terheran gitu ya. Kenapa kok Usama bin Zaid yang jadi panglima padahal dia baru 17 tahun gitu ya, tidak punya pengalaman yang banyak gitu ya, kata para sahabat tuh. Terus Rasulullah berkata, kalau kalian meragukan kepemimpinan Usama bin Zaid dalam perang, maka kalian meragukan kepemimpinan ayahnya Zaid bin Harithah dan meragukanku. Dia adalah orang yang paling aku cintai dan dia mencintaiku, kata Rasulullah gitu. Nah, dari situlah menerima gitu ya, Usama bin Zaid menjadi panglima perang. Legowo gitu ya para sahabat itu. Kemudian Rasulullah sangat menyayangi Ummu Aiman dan pernah berkata, Ummu Aiman ini adalah ibu setelah ibuku, yaitu Aminah binti Wahab. Apa ya namanya teh dulu teh? Oh ya, hadihi baqiyatu ahli baiti. Dia adalah ibuku setelah ibuku, gitu ya. Ibu kedua gitu ya. Kemudian Ummu Aiman ini senang atau rajin berpuasa. Bahkan ketika berhijrah akhirnya dari Mekah ke Madinah, Ummu Aiman itu puasa gitu. Nggak kebayangan jaraknya jauh ya dari Mekah sama Madinah hijrah gitu ya, jalan kaki dan pakai naik unta gitu ya. Pada saat itu berpuasa, panas terik, panas banget gitu ya. Terus Ummu Aiman tuh kehausan, saking kehausannya tuh haus yang tak tertahan gitu ya. Sampai badannya semakin melemah gitu, emang nggak kuat gitu. Tetapi pada saat itu Ummu Aiman melihat ada ember gitu ya, kayak ember gitu terjulur dari langit, ke bawah gitu ya. Di dalam ember itu ada air gitu. Nah, Ummu Aiman minum dari air di ember itu ketika hijrah itu minum. Nah, setelah itu kata Ummu Aiman, saya tidak pernah lagi merasakan kehausan gitu ya setelah saya minum air dari ember itu.
Walaupun saya sedang puasa ketika hijrah, ketika panas-panasnya saya tidak pernah lagi yang merasakan kehausan. Insya Allah ya. Ini salah satu karomah gitu ya, karomah dari Ummu Aiman gitu ya, keistimewaan yang Allah berikan kepada Ummu Aiman. Insya Allah ya. Kebayang gitu ya, gak pernah haus lagi selama berpuasa. Insya Allah. Luar biasa sekali wanita mulia ini ya. Kemudian sering bercanda dengan Rasulullah, layaknya seorang ibu dan anak. Pernah ada kisah gitu, kisah naik onta. Jadi ketika Rasulullah mau pergi gitu ya, mau pergi, Aiman tuh pengen ikut ya, pengen ikut sama Rasulullah. Wahai Rasulullah, ajaklah aku katanya tuh gitu. Terus Rasulullah bercanda gitu ya sama Aiman. Aku tidak akan membawamu pergi kecuali naik anak onta, ya, anak onta. Terus kata Aiman, oh mana mungkin saya naik anak onta gitu, kan kecil ya, badan saya besar, kasihan gitu ya. Itu yang dipikiran Aiman gitu ya, anak onta gitu. Kita juga mikirnya kan, kayaknya anak onta makan kecil gitu ya. Tapi di pikirannya Rasulullah gitu ya, anak ontanya itu ya setiap onta juga adalah anak onta gitu. Mau ibu atau ayahnya kan dia pernah jadi anak onta gitu ya. Tetap anak onta gitu. Jadi mau onta dewasa atau onta tua tetap anak onta gitu ya. Karena kan bercandanya Rasulullah itu tidak pernah bohong ya, tidak pernah bohong gitu. Jadi emang benar kan. Kalau saya sih Umi gitu. Umi kan anaknya ibunya juga gitu ya. Intinya kayak gitu. Kemudian kisah pelafalan makhrajul huruf dalam perang dan salam. Nah, jadi Ummu Aiman itu kan cadel ya, cadel gitu ya, susah ngomongnya. Dia itu nggak bisa bedain huruf sa dan sin gitu ya. Jadi susah pelafalannya tuh gitu ya. Huruf sa dan sin, huruf sa dan sin. Jadi pas perang tuh Ummu Aiman itu bilang gitu berkomando gitu ya. Dia bilang tuh dia tuh pernah salah ucap, dia tuh bilang sabata, tapi kan karena susah pengucapannya jadi sabata gitu kan beda arti ya, beda arti gitu. Jadi disuruh jadi pas perang itu disuruh menetapkan langkah, tapi Ummu Aiman karena salah apa? Salah sebut gitu, jadi suruh melangkah gitu, melangkah perang gitu. Terus kata Rasulullah, diam kamu katanya itu Ummu Aiman, kamu jangan berbicara katanya karena pelafalanmu salah katanya gitu. Saking lucunya gitu ya ngomongnya, tapi Rasulullah ngerti gitu apa yang diucapin Ummu Aiman. Terus pas ucapin salam juga gitu kan lazimnya assalamualaikum gitu ya, assalamualaikum, tapi karena nggak bisa bilang sa sama sin, jadi dia bilangnya bilangnya tuh assalamualaikum, jadi keselamatan bukan untukmu. Jadi kata Rasulullah, ya Allah katanya deh, untukmu udah baca assalam aja, jangan komplit gitu ya, karena kamu mendoakan keburukan katanya, jadi assalam aja udah, persingkat katanya begitu. Lucu banget ini. Kemudian ini udah. Nah, jadi ada kisah yang mengharukan juga dengan Rasulullah, yaitu ketika salah satu putrinya wafat, Rasulullah mendekapkan di dadanya ya putrinya itu. Rasulullah berkata, wahai Ummu Aiman, kenapa engkau menangis pada Rasulullah di sisimu? Terus kata Ummu Aiman menjawab, bagaimana bisa aku tidak menangis sementara Rasulullah menangis? Kemudian Rasulullah berkata, sungguh aku menangis bukan karena musibah, tapi ini adalah kasih sayang. Setiap saat seorang mukmin dalam kondisi yang baik, nyawanya terpisah dari badannya dan dia sedang memuji Allah. Terus dari sinilah Rasulullah manggil Ummu Aiman, wahai ibu. Nah, kayak gitu. Ini adalah bagian dari keluargaku, kata Ummu Aiman. Karena ini ya, Rasulullah tuh udah menganggap Ummu Aiman itu bagian dari ahlul bait gitu ya, karena saking dekatnya gitu ya, jadi udah termasuk bagian dari ahlul bait Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman juga pernah meriwayatkan hadis, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun engkau dibunuh atau dibakar, jangan durhakai kedua orang tuamu. Jika engkau diperintah untuk memisahkan antara keluarga dan duniamu, lakukanlah, jangan minum khamr.
karena Homer itu kunci dari segala keburukan. Jangan kalian bersengaja meninggalkan sholat. Siapa yang melakukan hal itu, maka dia melepaskan diri dari perlindungan Rasulnya. Gitu. Kemudian wafat gitu ya. Wafatnya Mu'aiman itu setelah beliau mengasuh dengan penuh kasih sayang, mencintai Rasulullah dari sebelum lahir gitu ya sampai beliau wafat gitu ya. Ibnu Katsir mengatakan Mu'aiman wafat 5 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Ada juga yang menyebut 6 bulan pada saat terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab. Gitu, Masya Allah ya. Sekian penjelasannya tentang Mu'aiman luar biasa ya. Sosok wanita mulia ini. Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan teh enggak? Teh Dinda, teh Khalid, teh Nur Khalidah ya. Teh Nur panggilnya Teh Nur ya? Teh Nur. Iya. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan boleh mangga? Teh Dinda ada yang tanyain nggak? Teh Sasan? Cukup teh, Masya Allah lengkap. Tapi kalau wafatnya setelah Rasulullah wafat kan pasti tanya sama Abu Bakar ya dalam hadis kan dijelasin ya. Kenapa kamu menangis? Kata ya wahai Ummu Aiman, aku menangis bukan karena wafat. Aku menangis gitu ya bukan karena wafatnya Rasulullah karena Rasulullah nggak mau diratapi ya, emang nggak boleh meratapi kan kematian. Tapi Ummu Aiman berkata aku menangis karena wahyu sudah terputus dari langit gitu karena orang yang menerima wahyunya Rasulullah sudah wafat gitu. Jadi wafatnya setelah oke dia menikah kan 2 kali gitu ya terus Masya Allah berapa tahun gitu ya nenek kurang kayak udah nenek-nenek gitu ya nenek-nenek berapa tahun ya nggak kebayang berapa tahun gitu kehidupannya pokoknya mah sebelum Rasulullah lahir aja udah ada gitu ya jadi yang sering keliru itu pernikahan